Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena program CAP atau catatan akhir pekan bisa kembali hadir menemani dan juga menyapa Anda semuanya. Kali ini bersama dengan saya Vini Auliani. Di mana kali ini dalam program CAP ini kita akan membahas berbagai dinamika keumatan dan juga kebangsaan yang akan dibahas dalam perspektif persyarikatan bersama dengan ayahanda kita, yaitu ada Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI yang merupakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Prof. Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Prof? Alhamdulillah, Neng, baik. Alhamdulillah sehat ya Prof ya. Capek. Nang puasa. Karena ya puasa ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah ya Prof ya. Ya, dan alhamdulillah sekali kita semua bisa kembali menjumpai bulan Ramadan ya Prof ya. Dan kali ini tema kita adalah yaitu mengenai keutamaan bulan Ramadan. Ini seperti apa sih? Karena seperti kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang dinanti-nanti oleh semua umat muslim di seluruh penjuru dunia. Ini ada banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Nah, mungkin ini Prof bisa menjelaskan agar kita juga bisa lebih semangat ini Prof, dan juga lebih memaksimalkan upaya kita untuk bisa meraih berbagai keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini Prof. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bulan Ramadan itu segera tiba ya, dan kita sambut dengan gembira karena ini adalah bulan yang kita nanti-nantikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man pariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadan ini ram." Barang siapa yang gembira pada bulan Ramadan atau datangnya bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu memang Ramadan itu seperti yang dikatakan oleh Taining Penny adalah bulan yang dinantikan oleh segenap kaum muslimin, karena bulan itu penuh dengan keutamaan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal hudal furqan, al-ayat. Di antara keutamaan bulan Ramadan itu ialah pertama diturunkannya Al-Qur'an sebagaimana firman Allah tadi. Memang Quran sengaja diturunkannya pada bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama turun pertama kali ke Nabi Muhammad dan juga turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Oleh karena itu ini merupakan satu peristiwa yang sangat luar biasa ya. Ini Quran itu petunjuk bagi kita kaum muslimin untuk hidup. Yang kedua adalah dipardukannya puasa. Kalau dalam hari-hari lain kan tidak pardu ya, sunat. Pada bulan Ramadan adalah puasanya puasa wajib, termasuk rukun Islam yang kelima. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamus shalah wa atuz zakah wa shaum Ramadan wal hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun dalam 5 pondasi atau pondasi Islam itu ada 5, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, Ramadan, dan haji bagi orang-orang yang mampu untuk mengerjakan haji. Yang ketiganya ialah kita disebutkan dalam hadis, ditutupnya lawang neraka, dibelenggunya setan, dibukanya lawang surga. Itu bisa bermakna pada bulan ini memang kita didorong oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga agak sulit atau mungkin nanti melakukan kejahatan dan kesalahan itu agak susah ya, dalam bulan Ramadan tidak pantas ya. Oleh karena itu Allah membuat satu perumpamaan melalui sabda Rasul itu tadi, yaitu dibukakannya lawang surga, ditutupnya lawang neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Itu sebagai metafora saja bagi kita ya. Ya, artinya kalau kita masih melakukan kejahatan sudah keterlaluan ya. Yeah.
Karena Allah sudah membuat setan itu tidak berdaya, lalu kita membuat kejahatan, berarti kita setan. Kita sudah tidak lagi. Itu termasuk itu neraka ditutup, kita kok membuka sendiri nerakanya dengan kejahatan-kejahatan, bohong ya, melakukan kecurangan, itu adalah membuka lawang-lawang neraka yang sudah ditutup Allah. Nah, sebaiknya kita ini adalah memasuki surga yang sudah dibukakan oleh Allah SWT. Yang selebihnya adalah bulan ini yang keempat ada bulan barokah. Bulan barokah itu ialah bulan dilipat gandakannya pahala. Barokah. Puasanya dilipat gandakan, sholatnya dilipat gandakan, sedekah dilipat gandakan. Itu yang disebut barokah itu. Dan juga kita mendapatkan biasanya pintu-pintu rezeki di bulan Ramadan ini agak sedikit berkah ya. Mudah gitu. Mudah ya. iya. Dan memang itu yang keempat ya. Keempat ya. Yang kelima, bulan dikabulkannya doa. Iya. Salah satu ayat Quran surat Al-Baqarah 196, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dadaan fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku bertanya tentang aku, anni fa inni qarib, katakanlah aku ini dekat, sangat dekat. Ujibu da'wata da'i dadaan, aku mengabulkan doa-doa yang panjatkan secara tulus, secara serius. Falyastajibu li, maka terkabulkanlah semua kewajiban, laksanakan kewajiban. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu baru 5 ya. Iya. Sebenarnya banyak, masih banyak hikmahnya atau padilahnya atau keutamaannya bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan. Itu kan tadi amal kita dilipat gandakan, ya. Terus juga doa kita dikabulkan. Maka dalam bulan puasa itu memang dianjurkan kita berdoa, terutama sebelum waktu habis sahurnya habis, dan sebelum buka puasa. Berdoalah kepada Allah kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan. Insya Allah dengan ketulusan doa kita, khusyuk dan juga serius dengan doanya, maka Allah mengabulkan doa kita. Ini doanya boleh apa saja ya Prof ya? Terserah, dan boleh kebaikan, asal jangan ingin terbang aja karena tidak punya. Ya. Boleh pakai bahasa Indonesia juga ya Prof ya? Ya. Boleh, nggak harus pakai bahasa Arab. Jangan berdoa yang mustahil. Iya. Jadikanlah aku gajah, nggak mungkin kan? Jadi harus doa-doa yang kudrati kita sebagai manusia. Baik. Ingin kaya, ingin pintar, ingin bahagia, ingin masuk surga, ingin lancar dari rezeki, karir, itu doa boleh, kita. Prof. Ingin lulus kuliah, ingin dapat jodoh, misalnya dapat pekerjaan yang bagus. Jodoh, gitu ya. mau apa? Mungkin Allahumma hablana min azwajina. Ya Allah, berikanlah aku jodoh. Oke, boleh. Atau bahasa Indonesia saya, ya Tuhan yang Rahman Rahim, berilah aku pasangan yang soleh, yang membawa aku ke jalanmu. Bolehlah. Jadi gimana? Baik Prof, itu tadi 5 keutamaan bulan Ramadan, itu baru 5 tapi sudah Masya Allah sekali, banyak sekali keutamaan yang bisa kita raih ya Prof ya, benar-benar kita manfaatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Nah, kita akan bahas satu persatu ya Prof ya, tapi kita jeda sejenak terlebih dahulu. Pemirsa, kita simak dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam CAP atau catatan akhir pekan bersama ayahanda kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI. Nah, Prof, kita lanjutkan kembali. Tadi Prof mengatakan sudah menyebutkan 5 keutamaan dari bulan Ramadan ini. Tapi masih ada lagi. Nah, kira-kira apa lagi itu Prof keutamaan bulan Ramadan? Ya, masih ada, Neng. Jadi yang keenamnya diampuninya dosa kita.
Allah itu pada bulan puasa itu sangat pengampun. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka diampunlah segala dosa-dosa oleh Allah yang telah lalu. Termasuk man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Terus Rasulullah bersabda, al sholatu hamsin, Jum'atu ila Jum'ah, Ramadan ila Ramadan, umrah ila umrah, kafaratu min bainahuma. Salat 5 waktu, lalu Jum'ah, salat Jum'ah ke Jumat, puasa ke puasa, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa. Jadi kalau kita bulan puasa besok berpuasa dengan baik, imanan wahtisaban, ingat bahwa ini perintah Allah dan juga sesuai dengan tuntutan Rasulullah, maka kita di akhirnya itu diampuni dosa oleh Allah SWT. Akan seperti bayi yang baru lahir, itu kan bagus itu. Itu bulan ampunan. Putih lagi jadinya, bulan ampunannya, istighfarnya diperbanyak di bulan Ramadan itu. Yang seharusnya yang ketujuhnya ialah pada bulan itu juga bulan kita sangat antusias beribadah, ya. Semangat kontemplatif ruhani kita dekat dengan Allah itu. Jadi karena kita hampir 24 jam kita beribadah pada Allah. Sengaja badan kita diperlemah, ruhani kita diperkuat pada bulan Ramadan itu, dan kita bisa berhubungan dengan Allah. Dan kontemplatif itu ialah merasakan kedekatan kita dengan Allah ketika bulan Ramadan itu. Yang ke-8-nya adanya perang Badar dulu pada bulan Ramadan itu. Itulah yang mengubah optimisme kaum muslimin waktu itu. Ya, kita pun sekarang ketika bulan Ramadan tiba dan pada waktu itu kita melakukan usaha-usaha perjuangan, dakwah ataupun usaha-usaha lain, itu akan menerbitkan optimisme di dalam hati kita bahwa cita-cita kita akan terkabul asal kita berusaha dengan sangat keras. Itu mungkin. Baik, jadi itu tadi ada 8 total ya, Prof. Aku taman boleh ditambah, boleh dikurang, boleh masih banyak lagi itu kira-kira rangkumannya ya, Prof. ya. Masih banyak lagi yang bisa kita raih di bulan suci Ramadan ini. Nah, tadi kan yang pertama itu bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, kita sekarang sudah masuk bulan suci Ramadan. Ini mungkin ada teman-teman yang ketinggalan belum baca Al-Quran. Sebenarnya dalam kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini bagusnya dari awal, kita tadarus dari awal juz 1, juz pertama, terus atau kita boleh misalnya kita ingin baca surat Al-Kahfi karena di hari Jumat, ataupun surat lainnya Al-Mulk gitu. Itu sebagusnya gimana sih, Prof? Ya, sebaiknya kita dari awal ya. Kita dari targetkan awal, ya. Saja saya akan khatam Quran 2 kali boleh. Saya akan khatam sekali boleh. Itu mah kita aja mengazamkan. Kita membaca Quran terutama kalau tidak mengganggu pekerjaan kita, tidak mengganggu kewajiban yang lain, ya kita baca Quran. Karena itu adalah Quran itu kan petunjuk hidup. Juga membacanya ibadah. Mungkin Ramadan sekarang itu kita bacanya dengan terjemahnya lah supaya kita mengerti apa isinya Quran. Yang oleh orang-orang barat dipuji sebagai kitab suci yang sangat luar biasa ya. Karena penuh ajaran-ajaran yang mungkin tidak dipikirkan oleh manusia. Nah, seperti kita harus berbuat adil ya. Seperti idza qultum fa'dilu walau kana dal qurba. Jika kamu berkata harus adil walaupun kepada kaum kerabat, anak atau saudara harus adil. Saya kalau dia salah sebut salah. Jangan dibela gitu. Itu perintah agama, dan itu sekarang si ayat itu dipang-pangkan di gedung Mahkamah Agung Amerika itu.
Justru di Mahkamah Agung Amerika ya Prof ya, mengutip dari ayat Al-Quran ya. Kultum padilu walau kana dal qurba itu. Ya. Jadi antahkumu bainan nas bil adli. Hendaknya kamu menghukum manusia dengan adil. Itu ada itu. Di ayat-ayat itu, ayat-ayat tentang waktu itu kan tidak terpikirkan. Sampai hari ini kan kadang orang kan tidak adil, saudara sendiri, anak sendiri diperlakukan istimewa. Walaupun melanggar hukum kan itu tidak bagus itu. Betul, ya. Melanggar perintah Allah. Perintah Allah ya. Jadi itu kita tekankan lagi di bulan suci Ramadan ini, selain membaca, kita baca juga artinya. Biar itu benar-benar kita paham dan kita terapkan ya, Prof, mulai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang poin kedua juga tadi, ini di bulan Ramadan ini setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka tertutup. Tapi memang pertanyaan yang paling sering banyak muncul itu, kenapa masih banyak orang yang berbuat jahat seperti itu? Berarti apakah itu tetap ada andil dari diri kita sendiri? Tadi yang Prof bilang jangan sampai kita malah yang jadi setan gitu kan. Nah ini bagaimana Prof agar kita dijauhkan gitu? Jangan sampai Allah udah kasih bulan Ramadan tapi kita tidak pandai memanfaatkan, yang malah terjerumus begitu. Kan normalnya kalau ditutup setan dibelenggu pintu neraka itu, normalnya kita kan berlaku baik ya. Tidak ada yang menggoda, lalu kita pun berharap bisa masuk surga ya. Nah, tetapi kalau kita tetap melakukan kemungkaran, melakukan dosa ya itu sudah keterlaluan. Kok bulan puasa, bulan Ramadan melakukan dosa, seharusnya kita ini lebih mendekatkan diri pada Allah, bahkan dosa-dosa itu mohon diampuni pada Allah. Maka Rasulullah mengatakan, rugilah orang yang dilalui bulan Ramadan atau dia melalui bulan Ramadan, dia tidak diampuni dosa oleh Allah. Rugi sekali. Yang kedua, dia masih punya ibu bapak, tidak mendapatkan surga dari kebaikan kita kepada ibu bapak, itu rugi. Kata Rasulullah ada 3 orang yang rugi itu. Yaitu pertama, yang kalau dia melalui puasa selesai tidak diampuni dosa oleh Allah. Yang kedua, dia masih punya ibu bapak, tidak mendapatkan surga dari kebaikan dia kepada ibu bapak. Yang ketiga, kalau disebut namaku dia tidak membaca sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu jadi yang harus kita cermati, jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena tidak mendapatkan manfaat ataupun keberkahan dari bulan suci Ramadan itu tadi. Baik, Prof Dadang, kita akan lanjutkan kembali. Kita jeda sejenak terlebih dahulu, kita simak pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam catatan akhir pekan dalam episode kita kali ini, yaitu keutamaan bulan Ramadan. Dan tentunya kita juga patut untuk bersyukur karena bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Nah, tadi Ayahanda, Prof Dadang sudah menjelaskan ada banyak sekali keutamaan bulan suci Ramadan, diantaranya ada 8 tadi Ayahanda ya. Ini Allah begitu banyak membuka pintu-pintu rahmah, pintu-pintu ampunan, keberkahan, dan lain sebagainya. Namun kadangkala ini Prof, di tengah banyaknya kemudahan, pahala, juga keberkahan, ini cobaan yang datang ini godaannya juga besar ya Prof ya. Sehingga ya mungkin di situ serunya kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini, bagaimana ini agar kita bisa tetap istiqomah, kita melawan godaan yang hadir datang ke kita, dan kita bisa nih menjadi pemenang yang sesungguhnya dan mendapatkan semua keutamaan di bulan suci Ramadan. Ada seorang artis yang bilang begini, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Memang berlaku baik itu agak susah kita itu, karena kecenderungan kita ini, hati kita itu kadang-kadang cenderung untuk melakukan sebaliknya dari perintah Allah. Mungkin karena kita terlalu tadinya memanjakan diri untuk diganggu oleh setan gitu ya. Karena sudah menyatu dengan itu lama, itu memberikan semacam efek ke dalam diri kita untuk selalu menentang Allah, selalu tidak menuruti perintah Allah. Itu hati-hati, itu kebiasaan itu akan melahirkan seperti itu. Orang-orang yang biasanya berlaku baik, sabiquna bil khairat,
itu akan ringan dalam bulan Ramadan itu dia bisa biasa khusyuk, tidak berat lagi. Ibadahnya dia lakukan dari mulai dia bangun tidur sahur, terus setelah selesai menunggu sholat subuh mungkin berzikir pada Allah mohon ampun, sholat subuh, membaca Quran, terus berzikir lagi sampai matahari, pergi kerja, sampai di kerja pun dia amanah, tidak melakukan kejahatan di tempat kerja. Lalu dia pulang zuhur juga tuh, jadi dia laksanakan yang wajib dan sunnah, terutama juga menolong sesama manusia, hablum minallah wa hablum minannas. Ya, di bulan puasa itu seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah ketika amanat kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz bin Jabal ittaqillaha summa kunta wa atbi sayatal hasanatam wa khaliqin nas wa khuluqin hasan. Hei Mu'adz, jika kamu ingin selamat, pertama bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada dalam keadaan apapun. Yang kedua, ikutilah kelakuan buruk dengan kelakuan baik, maka kelakuan buruk akan terhapus. Yang ketiga, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bulan puasa itu diajarkan. Bertakwa pada Allah, kita kan meyakini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa, itu kan la'allakum tattaqun. Puasa itu untuk menuju kita ke takwa, belajar. Terus kedua, beramal baik itu kan dianjurkan karena kita tahu lipat ganda sedekah saja jadi 700 kali. 700 kali lipat. Itu dilipat gandakan oleh Allah. Makanya kita kan di bulan puasa itu selalu mengerjakan kebaikan. Kan kata orang Sunda mah pupuriheun di bulan biasa. Loba kasalahan cik bulan Ramadan itu serius. Apa artinya, gitu. Prof? Ya. Serius gitu, jangan kalau bulan-bulan biasa kan kita lalai. Santai biasanya ya, santai ibadahnya. Yang ketiga kita kan bergaul, termasuk tidak boleh marah. Kalau marah itu malam yada qala jur wa amal bih laisa lillahi hajatan rimalam yada ta'amahu assaru. Barang siapa tidak menahan diri dari berbohong, baik ucapan maupun perbuatan, maka Allah tidak butuh puasanya, ditolak puasanya. Oleh karena itu kita ya belajar itu ketiga-tiganya. Ya. Melalui itu paksakanlah, sesuatu harus dipaksakan. Iya. Kalau kebaikan lebih baik kita kan memaksakan diri masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Itu betul perkataan artis itu. Iya. Jadi harus dipaksakan ya Prof ya, dan kita tadi biasakan diri kita untuk berbuat kebaikan dimanapun kita berada untuk meraih tadi ketakwaan itu ya Prof ya, dan juga kita terus berbuat baik dan menahan ucapan, tidak berbohong. Jadi kepribadian tuh Neng mulai dari habit. Jadi habit itu ialah kebiasaan lalu kita terus lakukan, terinternalisasi dalam jiwa, jadilah personality kita. Kita suka tersenyum pada orang itu karena terbiasa. Ada orang yang susah tersenyum. Nah, kita nggak usah tersenyum lah pada orang lain gitu. Betul. Dibiasakan, itu kuncinya sukses itu tersenyum. Tersenyum ya. Sedekah yang paling mudah ya Prof ya, gratis ya. Itu paling mudah kan senyum. Asal jangan senyum sendiri. Nanti malah bahaya ya Prof ya. Baik Prof, boleh kasih kesimpulan juga dan juga kata-kata motivasi biar pemirsa juga semakin tergerak nih untuk bisa menjadi pemenang yang sebenar-benarnya, meraih derajat takwa dan juga bisa suci kembali nih Prof. Bisa mulai membiasakan diri juga, jadi setelah Ramadan juga bisa terus berkesinambungan ke bulan-bulan berikutnya, akhlaknya jadi semakin baik dan seterusnya. Silakan Prof. Ya, jadi kepada kaum muslimin, non muslimat, ya selamat kita mengikuti bulan Ramadan, ya kita manfaatkan momen ini. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Karena ternyata saudara-saudara teman kita tidak ada lagi yang bisa mengikuti Ramadan sekarang. Mereka gugur di perjalanan antara Syawal sampai Sya'ban. Nah, kita pun anggap ini sebagai Ramadan terakhir. Oleh karena itu kita khusus serius ya lakukan ibadah-ibadah dengan
dengan gembira, dengan antusias ya, supaya kita nanti tidak menyesal karena Ramadan itu terlewatkan tanpa melakukan ibadah-ibadah. Perbanyak lakukan sholat-sholat sunat di samping yang wajib, sedekah-sedekah sunat, dan termasuk zakat jangan dilupakan, termasuk berbuat baik pada orang, menolong sesama, dan tadi tersenyumlah kepada sesama supaya itu menjadi akhlak kita yang bagus. Saya kira itu mungkin. Baik, terima kasih banyak Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat atas tadi pesan-pesannya dan juga pencerahannya untuk kita semua. Tadi seperti pesan Prof bahwa ini jangan sampai kita terlewatkan karena jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir ya Prof ya. Jadi harus benar-benar kita lakukan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa memperoleh derajat takwa dan juga meraih semua keutamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini ya Prof. Sekali lagi terima kasih Prof dan sehat selalu ya Prof ya. Diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Baik pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan catatan akhir pekan bersama dengan Ayahanda, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmat, mengenai tema kita kali ini tadi, keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dan juga membantu kita, memotivasi kita untuk meraih derajat takwa dan juga istiqomah dalam melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Akhir kata, saya Vini Auliani bersama dengan Prof. Dadang Kahmat, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.